Kesetiaan sejati tidak mengenal batasan waktu, tidak tunduk pada logika, dan tidak menyerah pada kenyataan pahit. Di trotoar dingin, di bawah langit malam yang beku, seekor anjing kecil meringkuk dengan setia di depan pintu masuk rumah sakit. Tatapannya terpaku pada pintu kaca yang berputar, seolah menunggu seseorang yang akan keluar dari sana. Setiap malam ia kembali ke tempat yang sama, tanpa peduli cuaca atau kondisi di sekitarnya. Perawat dan pengunjung mulai memperhatikan kehadirannya yang konstan namun samar. Belum ada yang tahu bahwa di balik mata penuh harap itu tersimpan kisah yang akan mengubah banyak hati, termasuk seorang dokter yang selalu mengutamakan logika di atas segalanya. Setiap malam, seekor anak anjing kecil meringkuk di atas tanah yang dingin dan keras tepat di luar pintu rumah sakit setempat. Menghadapi udara malam yang menusuk, ia tetap bertahan. Mata sayunya menatap pintu masuk dengan penuh harap. Tidak ada yang tahu dengan pasti berapa lama ia telah melakukan rutinitas ini, tapi para perawat dan petugas keamanan sudah terbiasa dengan kehadirannya. Dr. Thomas Guerrero, seorang dokter anak berpengalaman yang dikenal tegas dan fokus pada pekerjaannya, awalnya tidak memperhatikan keberadaan anjing kecil ini. Sebagai profesional yang selalu sibuk, perhatiannya lebih tertuju pada grafik pasien dan jadwal operasi daripada hal-hal di luar rutinitasnya yang ketat. Namun pada suatu malam musim dingin yang sangat beku, ketika ia melangkah keluar dari rumah sakit setelah shift panjang, pandangannya tertumbuk pada sosok berbulu kusut yang meringkuk di dekat pintu. Cahaya hangat dari rumah sakit memantul di atas tanah yang membeku, menyinari anjing kecil itu dengan lembut. Orang-orang dengan jaket tebal dan syal berlalu lalang, napas mereka terlihat jelas di udara dingin. Di tengah hiruk-pikuk itu, satu sosok tetap diam, seekor anak anjing kecil dengan bulu kusut dan mata lelah, meringkuk di dekat pintu putar. Dalam dingin yang menusuk, anak anjing ini tidak mencari tempat berteduh atau makanan. Ia tetap di sana, matanya terpaku pada pintu masuk rumah sakit, seolah sedang menunggu seseorang. Dr. Thomas berhenti dan memandangi anjing itu, merasa heran dengan perilakunya. Apa yang dia lakukan di sini? Gumamnya sambil menarik syalnya lebih rapat ke leher, melindungi diri dari angin dingin yang menusuk. Seorang perawat yang lewat mendengar pertanyaannya. Dia datang ke sini setiap malam selama berminggu-minggu, Dr. Guerrero. Jawabnya, kasihan. Sepertinya dia sedang menunggu seseorang yang mungkin ada di dalam. Seseorang di dalam? Ulang Thomas, dahinya mengernyit bingung. Perhatiannya kembali tertuju pada anak anjing kecil itu, dan sebuah empati yang tak terduga mulai menembus wajahnya yang biasanya datar. Ada kedalaman dalam mata anak anjing itu, cerita tentang penantian atau harapan yang tidak sepenuhnya bisa dipahami. Thomas merasa tergugah oleh kesetiaan yang ditunjukkan makhluk kecil ini, meskipun ia tidak mengerti mengapa. Sebagai dokter yang terbiasa dengan bukti dan data, ia menemukan dirinya penasaran dengan misteri kecil ini. Malam berikutnya, saat Dr. Guerrero meninggalkan rumah sakit dengan pikiran penuh laporan yang harus diselesaikan dan jadwal padat esok hari, ia melihat anak anjing itu lagi di tempat yang sama. Butiran salju mulai menutupi bulu anak anjing itu, berkilau di bawah lampu jalanan, tetapi ia tetap duduk diam, matanya tak lepas dari pintu rumah sakit. Thomas berhenti, ragu. Ia bukan tipe orang yang peduli pada hewan, apalagi punya waktu untuk hal semacam itu. Namun, sosok kecil yang tampak kesepian itu terlalu sulit diabaikan. Ia mendekat perlahan, lalu jongkok tak jauh dari anak anjing itu. "Kamu masih di sini, ya?" katanya pelan. Ucapannya berubah menjadi uap putih di udara dingin. Anak anjing itu sedikit mengangkat kepalanya. Telinganya bergerak mendengar suara itu, tapi ia tetap di tempat. Matanya yang dalam dan penuh ekspresi bertemu langsung dengan mata Thomas. Sang dokter merasakan sesak di tenggorokannya. Emosi yang tak biasa mulai mengisi hatinya. "Kamu punya pemilik." Suara Thomas nyaris seperti bisikan. Tentu saja anak anjing itu tidak bisa menjawab. Namun mata yang dalam penuh makna itu seolah berbicara tanpa kata. Petugas kebersihan yang malam sebelumnya sedang membersihkan lewat sambil membawa sapunya. "Ngobrol sama si anjing itu lagi, Dok?" Candanya ringan. "Anjing itu udah di sini berhari-hari. Katanya dia lagi nunggu seseorang. Mungkin salah satu pasien." Thomas menoleh ke arah rumah sakit. Pikiran yang mengganggu mulai muncul. Mungkinkah pemilik anak anjing itu masih ada di dalam? Mungkin terbaring di salah satu ranjang rumah sakit yang dingin dan steril? Atau lebih buruk lagi, mereka sudah tiada, meninggalkan jiwa kecil yang setia ini sendirian? Hari demi hari berlalu, Thomas semakin memperhatikan anak anjing itu. Setiap malam saat ia keluar dari rumah sakit,
Anjing itu selalu ada. Ia tidak pernah menggonggong atau meminta-minta, hanya duduk diam, matanya terus mengawasi pintu masuk. Thomas mulai menghabiskan lebih banyak waktu di pintu masuk tiap malam, terdorong oleh keinginan untuk memahami misteri si anjing pendiam yang setia itu. Pada suatu malam yang sangat dingin, melihat anak anjing itu gemetar kedinginan membuat Thomas tak tahan. Ia mengambil selimut kecil dari mobilnya dan mendekati anjing itu. "Nih, ini bisa bantu?" katanya sambil meletakkan selimut dengan lembut di tubuh anak anjing yang menggigil. Yang mengejutkan, anak anjing itu menerima selimut itu, dan matanya yang besar dan penuh kepercayaan sempat menatap Thomas sebelum kembali menatap pintu rumah sakit dengan setia. Malam itu, bayangan anjing kecil yang sendirian terus terbayang dalam pikiran Thomas, membuatnya sulit tidur. Ia bertanya dalam hati, apakah ia sedang mengabaikan seseorang yang butuh bantuan? Tepat di depan tempat ia bekerja, tugasnya adalah menyelamatkan dan merawat kehidupan. Tapi ada kehidupan lain di depan matanya sendiri yang tampaknya terlewatkan. Jika kisah kesetiaan anjing kecil ini menyentuh hatimu, jangan lupa klik tombol suka dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Sebutkan juga kota asalmu, kami ingin tahu dari mana saja penonton kami berasal. Dukunganmu sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten-konten inspiratif seperti ini. Bertekad untuk bertindak, Thomas mendekati petugas resepsionis saat jam makan siangnya keesokan hari. "Ada yang melaporkan kehilangan anjing?" tanyanya. "Sejauh ini belum ada," jawab sang resepsionis sambil memeriksa lewat keyboard. "Mungkin dia milik salah satu pasien," kata Thomas, terdengar cemas. "Tolong kabari saya kalau ada yang nanyain soal dia." Seiring berjalannya minggu, perhatian Thomas berubah menjadi tekad yang tenang. Ia mulai meninggalkan makanan dan air untuk anak anjing itu setiap malam, dan merasa sedikit lega saat melihat mangkuknya kosong di pagi hari. Meski telah menunjukkan kebaikan, anjing itu tetap menjaga jarak, seolah kesetiaannya hanya tertuju pada pintu rumah sakit. Suatu malam, saat Thomas duduk di dalam mobilnya dan bersiap pulang, ia melihat anjing itu lagi, meringkuk di tempat biasanya. Ia menghela napas, tangannya menggenggam erat kemudi. "Kenapa kamu nggak mau pergi?" bisik Thomas pada dirinya sendiri. Pertanyaan itu bergema dalam kekhawatiran dan kebingungan yang semakin dalam. Pertanyaan Thomas bukan karena kesal, melainkan karena rasa tak berdaya yang menyayat hati. Ia merasa seolah sedang mengecewakan makhluk kecil ini, yang tampaknya begitu sabar menunggu sesuatu atau seseorang yang tidak bisa ia berikan. Akhir pekan membawa perubahan dalam rutinitas biasa Thomas. Saat ia berjalan menuju pintu masuk rumah sakit, ia melihat sekelompok perawat berkumpul di sekitar anak anjing itu. Di antara mereka ada Elena, yang dikenal karena kepeduliannya, sedang membelai kepala si anjing dengan lembut. "Akhirnya dia membiarkan seseorang menyentuhnya," kata Elena sambil tersenyum saat melihat Thomas mendekat. "Sepertinya dia mulai percaya sama kita." Thomas berlutut di samping mereka, tangannya ragu-ragu menggantung di atas bulu si anjing. "Beneran ya, kamu mulai terbuka sama kami?" tanyanya pelan. Ia mengulurkan tangannya, jarinya perlahan menyentuh bulu anak anjing itu yang lembut meski kusut. Anjing itu tidak menjauh. Sebaliknya, ia menatap Thomas dengan mata yang memancarkan campuran harapan dan kesedihan yang mendalam. Di saat itu, tekad tumbuh kuat dalam diri Thomas. Ia tak bisa lagi mengabaikan permohonan diam-diam dari anjing kecil itu. Ia harus mencari tahu kebenaran di balik kesetiaan anak anjing ini yang tak tergoyahkan pada rumah sakit. Apa, atau siapa, yang sedang ia tunggu? Pertanyaan ini kini mendorong Thomas, bukan hanya sebagai dokter, tapi sebagai manusia yang tersentuh oleh penderitaan diam dari seekor hewan setia. Dr. Guerrero mengalami malam yang gelisah. Pikirannya terus dipenuhi bayangan si anjing. Apa sebenarnya yang membuat anjing ini terasa lebih dari sekadar setia? Rasanya seperti ada daya tarik yang dalam, hampir menyayat, terhadap ketekunan makhluk kecil ini. Pagi-pagi sekali, Thomas tiba di rumah sakit dan langsung menuju meja resepsionis. "Ada laporan tentang anjing hilang?" tanyanya, berharap menemukan petunjuk. Petugas resepsionis menggelengkan kepala dengan penuh penyesalan. "Tidak ada, Dr. Guerrero. Sama sekali tidak." Seolah-olah dia muncul entah dari mana dan memutuskan tempat ini adalah rumahnya. Thomas menghela napas, pandangannya mengarah ke pintu masuk rumah sakit, tempat ia tahu si anak anjing pasti sudah berada. Membiarkan misteri ini tidak terpecahkan terasa mengganggu. Ia merasa harus melakukan sesuatu. Setelah menyelesaikan visitasi pagi, Thomas menghampiri Elena,
Perawat yang malam sebelumnya berhasil menyentuh hati si anjing. "Elena," ucapnya dengan nada serius, "kita harus melakukan sesuatu. Jelas anjing ini nggak nyasar ke sini tanpa alasan." Elena menatapnya penuh pertimbangan. "Sepertinya kamu benar-benar peduli sama dia, ya?" katanya, menyadari betapa dalam kekhawatiran Thomas. Thomas ragu sejenak, lalu mengangguk pelan. "Sulit dijelaskan dengan kata-kata," jawabnya jujur. "Ada sesuatu tentang anjing ini. Aku merasa kita sedang melewatkan sesuatu yang penting." Elena tersenyum menenangkan. "Aku kenal seseorang di penampungan hewan. Mungkin mereka bisa bantu cek apakah dia punya microchip." Kedengarannya itu langkah awal yang bagus, jawab Thomas setuju. "Ayo kita coba." Malam harinya, Elena mengambil tali anjing dan dengan lembut membujuk si anjing kecil agar mau memakainya. Yang mengejutkan, anak anjing itu menurut, mengikuti mereka tanpa perlawanan meski tubuhnya sedikit gemetar saat mereka membawanya masuk ke dalam. Melihat langkah-langkah kecil anjing itu yang tampak ragu, Thomas merasakan perih di hati. Ia tak ingin menakuti si anjing, tapi rasanya hal ini perlu dilakukan. Di penampungan, seorang staf mencoba memindai microchip pada tubuh si anjing. "Enggak ada," kata teknisi itu dengan dahi berkerut. "Enggak ada data sama sekali." Thomas mengatupkan bibirnya, frustrasi. "Jadi sekarang kita harus bagaimana?" "Kita bisa coba unggah fotonya secara online," usul Elena. "Mungkin ada yang mengenalinya." Staf penampungan mengangguk, segera mengambil foto si anjing dan mengunggahnya ke forum komunitas lokal dan media sosial. "Kalau memang ada pemiliknya, pasti mereka akan melihat ini," ujar teknisi itu meyakinkan. Thomas mengangguk, meski dalam hatinya tumbuh keraguan. Kalau memang anjing ini punya pemilik, kenapa belum ada yang mencarinya sampai sekarang? Hari-hari berlalu tanpa kabar apapun, dan Thomas mulai merasa semakin terikat dengan si anjing kecil. Ia belum membawanya pulang, tapi ia menghabiskan lebih banyak waktu di depan rumah sakit bersamanya. Sifat tenang si anjing memberi Thomas jeda yang menenangkan dari kesibukan di bangsal anak. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, saya mohon Anda untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten-konten inspiratif. Terima kasih banyak. Dan sekarang kita lanjutkan kisah mengharukan ini. Suatu malam, duduk di anak tangga rumah sakit di samping si anjing, Thomas meluapkan pikirannya. Suaranya lembut dan penuh perenungan. "Kau tahu, sebelum bertemu kamu, aku nggak pernah benar-benar mikirin apa arti kesetiaan. Pekerjaanku soal rutinitas, memperbaiki sesuatu, lalu lanjut ke hal berikutnya. Tapi kamu tetap di sini, apapun yang terjadi." Anjing itu memiringkan kepalanya, seolah memperhatikan setiap kata yang diucapkan Thomas. Thomas tertawa kecil. "Kamu lebih mendengarkan daripada sebagian besar rekan kerjaku, itu pasti." Tawa itu perlahan menghilang saat matanya menatap mata si anjing yang menyimpan kesedihan mendalam bercampur secercah harapan. Sesuatu yang tak bisa diabaikan oleh Thomas. "Kamu lagi nunggu siapa sebenarnya?" bisiknya pelan kepada anjing itu. Misteri itu semakin dalam. Keesokan harinya, saat Thomas tanpa sengaja mendengar percakapan dua pasien lansia di ruang tunggu. "Anjing itu," ucap salah satu dari mereka dengan nada mengenang, "mengingatkanku pada kisah seekor anjing yang terus menunggu di stasiun kereta selama bertahun-tahun setelah pemiliknya meninggal." Thomas langsung berhenti melangkah. Mungkinkah ini kasus yang serupa? Apakah mungkin pemilik anjing itu telah meninggal dunia, meninggalkan hewan setianya begitu saja? Sebuah getaran dingin merambat di punggungnya saat memikirkannya. Didorong rasa ingin tahu yang semakin besar, ia mendatangi Elena dan menyampaikan permintaan yang tak biasa. "Aku tahu ini agak mustahil," akunya. "Tapi bagaimana kalau pemilik anjing ini adalah salah satu pasien dan tidak pernah keluar dari sini?" Elena terdiam, mempertimbangkan segala risikonya. "Ini isu yang sensitif, Thomas. Tapi aku tahu ini penting buat kamu. Mari kita lihat apa yang bisa kita temukan." Mereka menghabiskan beberapa jam berikutnya menyusuri data pasien dari minggu-minggu terakhir, mencari petunjuk yang mungkin cocok dengan waktu kemunculan anjing itu di rumah sakit. Tiba-tiba Elena menarik napas tajam. "Thomas, lihat ini." Ia menunjuk berkas seorang pria lanjut usia bernama Eduardo Langley, yang dirawat di rumah sakit 3 minggu lalu karena serangan jantung dan meninggal tak lama setelahnya. Dia tinggal sendirian,
kata Elena sambil membaca lebih lanjut. Enggak ada keluarga yang tercantum. Perasaan berat menyelimuti hati Thomas. Apakah pria ini adalah pemilik anjing itu? Mungkin saja, bisik Elena pelan. Tapi bagaimana caranya si anjing tahu harus datang ke sini? Thomas menggelengkan kepala, bingung. Aku juga nggak tahu. Tapi kita harus menyelidikinya lebih lanjut. Malam itu, Thomas duduk di tangga rumah sakit. Si anjing meringkuk di sampingnya. Eduardo Langley, bisiknya, menyebut nama itu perlahan. Begitu mendengar suara itu, telinga si anjing sedikit terangkat, dan Thomas menahan napas. Itu namanya? Dia orangmu. Ya. Anjing itu tetap diam, namun sorot matanya melunak, seolah mengenali nama yang baru saja disebut. Sebuah rasa sesak muncul di tenggorokan Thomas. Kalau memang begitu, aku benar-benar turut berduka. Maaf atas kehilanganmu. Untuk pertama kalinya, Thomas mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai bulu anjing itu. Anak anjing itu mendekat ke arah sentuhan itu, dan gelombang hangat menyelimuti hati Thomas. Kamu nggak sendirian lagi, bisiknya. Nama Eduardo Langley terus terngiang di benaknya. Jika anjing ini pernah menjadi milik Eduardo, pasti ada lebih banyak cerita di balik hubungan mereka. Dipenuhi rasa ingin tahu dan tekad, Thomas memutuskan untuk mencari alamat terakhir Eduardo, berharap bisa mengungkap kisah mereka. Ia tiba di sebuah rumah kecil satu lantai di pinggiran kota. Halamannya tak terurus, cat di jendelanya mulai mengelupas. Namun ada kesan hangat dan penuh kenangan yang terpancar dari tempat itu. Thomas berhenti di depan pintu, tak yakin apa yang akan ia temukan. Ia mengetuk, tak ada jawaban. Ia mencoba gagang pintu, tapi terkunci. Mundur beberapa langkah, ia merasa sedikit kikuk dan memandangi sekeliling. Seorang tetangga yang sedang menyiram tanaman memperhatikannya. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya hati-hati. Thomas melambaikan tangan menyapa. Halo, saya Dr. Guerrero. Saya bekerja di rumah sakit tempat Eduardo Langley dirawat. Saya sedang mencoba mencari informasi tentang beliau. Wanita itu meletakkan alat siramnya. Raut wajahnya melembut saat mendengar nama itu. Eduardo. Semoga Tuhan memberkati jiwanya. Dia orang baik, tertutup, tapi sangat setia pada orang-orang yang ia sayangi. Apakah dia punya anjing? Tanya Thomas dengan harapan. Wajah wanita itu langsung cerah. Iya. Seekor anjing kecil berwarna coklat dengan mata yang begitu menyentuh hati. Anjing itu selalu bersama Eduardo. Mereka nggak pernah terpisah. Rasa cemas mengalir dalam diri Thomas. Apakah ibu tahu apa yang terjadi pada anjingnya setelah Eduardo meninggal? Senyum wanita itu perlahan memudar. Ia mengelap tangannya ke celemek. Saya pikir dia kabur. Kasihan sekali, pasti hatinya hancur. Thomas menoleh ke arah rumah sakit. Siluet bangunannya tampak samar di kejauhan. Dia sudah duduk di luar rumah sakit selama berminggu-minggu, kata Thomas lirih. Wanita itu terkejut. Masih di sana? Anjing itu mencintai Eduardo lebih dari apapun. Kalau dia menunggu di sana, itu karena dia belum menyadari kalau Eduardo tak akan kembali. Kemudian, di rumah sakit, Thomas menceritakan semuanya kepada Elena. Sekarang semuanya masuk akal. Jelasnya sambil mondar-mandir di ruang istirahat. Ini bukan anjing liar biasa. Dia sedang berduka. Elena mengangguk. Wajahnya menunjukkan beratnya situasi itu. Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia nggak bisa terus berada di luar seperti itu. Aku sendiri masih belum yakin, akui Thomas. Tapi aku merasa punya tanggung jawab terhadapnya. Dengan Eduardo yang sudah tiada, nggak ada orang lain. Mungkin aku harus membawanya pulang. Elena tersenyum lembut. Kamu sudah sayang sama dia, ya? Thomas menghela napas panjang, mengusap tengkuknya. Sepertinya begitu. Dia sudah melewati begitu banyak hal. Aku nggak bisa tinggal diam. Malam itu, Thomas mendekati anjing itu dengan lembut, membawa tali penuntun. Suaranya menenangkan. Hai, teman kecil, bisiknya. Gimana kalau kamu ikut aku sebentar? Aku akan menjagamu. Anjing itu diam, ekornya bergerak ragu. Perlahan ia membiarkan Thomas memasangkan tali di lehernya. Untuk pertama kalinya, si anjing kecil mengikuti, bukan ke penampungan,
tapi ke mobil Thomas. Sesampainya di rumah, Thomas menyiapkan tempat tidur hangat di pojok ruang tamunya, dan mengisi mangkuk dengan makanan dan air segar. Anjing itu menjelajahi ruangan barunya dengan hati-hati, sebelum akhirnya meringkuk di tempat yang telah disiapkan. "Ini bukan rumah sakit," gumam Thomas sambil berlutut di sampingnya. "Tapi semoga kamu merasa aman di sini." Dalam beberapa hari berikutnya, anjing itu mulai terbiasa dengan lingkungan barunya. Ia mengikuti Thomas dari satu ruangan ke ruangan lain, kepercayaannya tumbuh dari hari ke hari. Thomas merasakan ikatan yang semakin kuat, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, rumahnya terasa hidup kembali. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, saat Thomas hampir menyelesaikan makan malamnya, ia melihat anjing itu berdiri di dekat pintu. Ekornya bergerak cepat penuh semangat. "Ada apa, teman?" tanyanya sambil meletakkan garpu. Anjing itu mengeluarkan suara lirih dan mencakar pintu. Dengan dahi berkerut, Thomas membukanya, membiarkan si anjing keluar ke halaman. Tapi bukannya berkeliaran, anjing itu menatapnya dengan sorot mata yang penuh permintaan, lalu tiba-tiba berlari ke arah jalan, berhenti sejenak untuk memastikan Thomas mengikutinya. Bingung tapi penasaran, Thomas mengenakan mantelnya dan mengikuti si anjing menyusuri jalan sunyi. Anjing itu membimbingnya melalui gang sempit dan perempatan ramai, hingga akhirnya tiba di sebuah taman di pinggiran kota. "Apa maksud semua ini?" gumam Thomas. Napasnya membentuk uap di udara dingin. Dengan gonggongan lembut, anjing itu melangkah ke depan, menuntunnya ke sebuah bangku terpencil di bawah cahaya lampu jalan. Di atas bangku itu terletak sebuah amplop dengan tulisan tangan, Eduardo Langley. Jantung Thomas berdegup kencang saat ia mengambil amplop itu. Di dalamnya ada sepucuk surat tulisan tangan. Tintanya sedikit luntur tapi masih terbaca. Baris-baris pertama membuat bulu kuduknya meremang. "Sahabatku tercinta, jika kamu membaca ini, berarti aku telah pergi dari dunia ini. Tapi penting bagiku untuk kamu tahu betapa berharganya dirimu bagiku." Kisah ini mengajarkan kita tentang kesetiaan, ikatan tanpa kata, dan kekuatan cinta yang melampaui kehilangan. Jika Anda tersentuh, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like dan aktifkan notifikasimu. Bagikan kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan pengingat tentang kesetiaan dan kasih sayang tanpa syarat di sekitar kita. Terima kasih telah menyimak bersama kami di channel Cerita dari Balik Mata. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah inspiratif lainnya.